Baik, sekarang lihat Matius pasal 13 ayat 58. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena kau tidak percayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara, kata mujizat ya, itu merupakan kata yang sangat disenangi orang Kristen. Ya, mereka selalu menginginkan hidup ini penuh dengan mujizat. Ya, oke, kalau mujizat orang sakit disembuhkan tanpa lewat pengobatan, puji Tuhan. Orang kanker disembuhkan tanpa operasi kemoterapi, puji Tuhan. Tapi juga, saudara, orang Kristen ini senang hal-hal yang mujizat dalam arti tidak usah tekun, tetapi sangat diberkati. Itu mujizat. Ya kan, tidak usah sungguh-sungguh cari Tuhan, tapi tetap dipelihara Tuhan. Itu mujizat. Terus apa lagi? Tidak usah kenal benar-benar sama Tuhan, semua yang dia inginkan dituruti Tuhan. Itu mujizat. Jadi apa, saudara? Orang Kristen ini kalau dengar kata mujizat itu sangat amat tertarik, saudara. Karena kenapa? Karena mujizat itu melebihi hukum alam. Mujizat itu melebihi hal-hal yang normal. Ya, contohnya kalau hukum alam, ya. Kalau katakan kita punya sawah cuma 1 hektar, ya, maksimal berapa ton? Kita mengharapkan mujizat apa? Ya, 1 hektar sawah itu bisa 50 ton. Misalnya, itu mujizat. Jadi apa, saudara? Mujizat itu sesuatu yang berlawanan dengan hukum alam, berlawanan dengan hal-hal yang normal. Jadi orang Kristen sangat menyukai kata mujizat, saudara. Makanya kalau dikatakan ada ibadah mujizat, kesembuhan ilahi dan lain-lain, itu orang senang. Kenapa? Mereka ingin mujizat. Terus apa lagi, saudara? Ya, mereka ingin hal-hal yang bermujizat. Artinya tidak usah kenal Tuhan benar-benar, tidak usah doa dengan tekun, semua akan lancar, semua akan diberkati. Itu mujizat, saudara. Dan itu yang mereka harapkan sebenarnya, kata mujizat dalam hidup mereka. Nah, sekarang saudara, kita mau lihat kebenaran di sini, ya. Memang kadang Tuhan melakukan mujizat. Memang kalau Alkitab catat dari pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus itu banyak melakukan mujizat. Tetapi saudara dan saya harus ingat, ketika sesudah dia bangkit 40 hari dia menyatakan dirinya, dia tidak pernah melakukan mujizat lagi. Betul? Betul? Tidak pernah ada lagi, ya kan? Tidak ada kesembuhan lagi di 40 hari ketika dia bangkit. Dia selalu bicara tentang kerajaan Allah, selalu kerajaan Allah. Itu saja fokusnya, saudara, ya. Dan alangkah malangnya orang Kristen sudah 2000 tahun, ya. Setiap tahun merayakan itu Paskah, terus kebangkitan Yesus, terus apa lagi? Menunggu 40 hari sampai apa? Itu Tuhan Yesus mulai masuk ke hari kenaikan, kemudian banyak gereja-gereja sudah kenaikan itu 10 malam nunggu Roh Kudus. Ya, saya juga dulu nunggu dan tidak pernah dibaptis Roh Kudus, saudara, selama 8 tahun. Itu, dan buktinya saya tidak pernah dibaptis Roh Kudus selama 8 tahun. Saking kepinginnya saya bisa berbahasa roh. Ya, setiap kali acara itu selesai, ya kan, sudah kenaikan Yesus, malamnya langsung kita nunggu Roh Kudus, terus sampai hari Pantekosta. Saking kepinginnya saya, saudara, semua orang pulang, saya masih tetap di gereja dan saya tidur di gereja. Berkepingin dibaptis Roh Kudus. Dan ternyata tidak pernah saya dibaptis Roh Kudus selama 8 tahun menunggu. Tidur di gereja. Kalau boleh, ya, ibu gembala yang masih hidup sekarang, suaminya sudah meninggal, sekarang dia jadi gembala, ya, boleh bisa jadi saksi, saudara. Saya tidur di bangku gereja karena saking kepinginnya yang namanya bisa berbahasa roh. Dan ternyata Tuhan tidak pernah jawab saya, saudara. Ya. Terus apa? Di dalam satu ibadah, ya, sebuah ibadah itu, di mana ibadahnya di sebuah hotel, saudara, di Bali. Ya, memang disewa hotel itu untuk ibadah. Ya, pas pendetanya selesai khotbah, pendeta cuma ngomong, saudara-saudara, yang pria tolong di sebelah sini, yang wanita tolong semua di sebelah sini, semua bangku tolong singkirkan, dia katakan. Terus sekarang saudara berdiri, angkat kedua tanganmu. Ya, langsung begitu saya angkat tangan saya bisa berbahasa roh, saudara. Tidak pakai lagi nunggu-nunggu Roh Kudus. Segala yang tidak ada dasarnya di Alkitab jangan ditaati, jangan dilakukan. Ya, kita mau ekstrim jadi orang Kristen, saudara. Karena kenapa? Memang gak ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, kenapa dilakukan? Berarti apa? Sia-sia, buang-buang waktu, buang-buang energi, segalanya sia-sia. Mungkin ada yang bilang, tapi Pak, ada yang dibaptis Roh Kudus waktu acara itu. Oke, berapa banyak? Kalau memang benar setiap tahun Roh Kudus nurun, berarti semua yang hadir pada hari 10 minimal harus dibaptis Roh Kudus semua. Tapi buktinya, ada 1-2 orang, bahkan kadang nggak ada sama sekali. Ya, baik. Sekarang kita lihat kembali di sini. Ya, Tuhan katakan apa? Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara perhatikan, ya. Kita perhatikan di sini, apa tadi firman Tuhan? Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. iya. Sekarang perhatikan, saudara. Semua kita berharap mujizat, toh?
Mujizat itu apa? Bukan segala sesuatu peristiwa yang tidak sesuai dengan hukum alam, melampaui hukum alam. Misalnya, saudara ya, kerja buka toko kecil misalnya, ya kan? Total katakan aset di tokonya 10 juta, katakanlah 100 juta aset di dalam itu seluruhnya, ya stoknya. Tapi, saudara ya, mujizatnya gimana? Dia bisa 1 bulan cuannya 100 juga, itu mujizat, amin. Loh, cuman seluruh stok 100 juta kok bisa cuan 100 juta, itu ya, orang Kristen banyak mengharapin hal seperti itu, saudara. Nah, tapi yang ajaib di sini sekarang, saudara, dan saya perhatikan ternyata di satu titik, ya, ada Tuhan itu tidak melakukan banyak mujizat. Dan saudara perhatikan di situ, mujizat itu tidak dilakukan bukan karena Tuhan memang tidak ingin melakukan mujizat, memang bukan karena dia sedang tidak disuruh Bapaknya melakukan mujizat, tapi karena ketidakpercayaan umatnya. Nah, sekarang kita akan lihat di atasnya, saudara ya. Ternyata apa? Jangan berpikiran orang Kristen ini semua orang yang percaya Tuhan Yesus loh. Ya, terlalu banyak orang Kristen ini orang yang setengah percaya Tuhan Yesus, dan terlalu banyak orang Kristen ini orang yang sangat meragukan Tuhan Yesus. Ya, jangan merasa kita ini orang percaya, karena nanti kita akan lihat di banyak kasus kita sangat meragukan Tuhan Yesus, bahkan di banyak kasus kita, maaf kata, bukan hanya setengah percaya. Mungkin sudah nggak percaya, cuman ya tetap agamanya Kristen tapi nggak percaya. Ya, jadi jangan merasa semua orang Kristen ini percaya Yesus ya. Baik, sekarang kita perhatikan sekarang di ayat di atasnya. Ya, ayat ke-54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Lihat, jadi apa? Di rumah ibadat itu dia mengajar. Memang sih saudara, dia juga menyembuhkan di rumah ibadat, tapi dia juga mengajar. Berarti apa, saudara? Pengajaran tidak boleh ditiadakan, pengajaran tidak boleh dikurangi. Ya kan, zaman sekarang lebih banyak ibadah mujizat, ya dah? Ibadah yang gitu itu pengajarannya kurang. Dan dasar Alkitabiahnya pun kalau saudara dan saya perhatikan itu sangat bisa dipertanyakan. Kemudian apa lagi? Kalau sudah pelajari sejarah gereja dari awal, saya punya banyak bukunya ya saudara. Jadi jangan sampai tidak suka baca, saya katakan sama saudara juga boleh baca. Salah satunya yang saya rekomendasikan, saudara boleh beli buku judulnya Harta dalam Bejana Tanah. Ya, itu karangannya seorang dosen teologi Indonesia, jadi mudah dimengerti, ya. Nah, saudara perlu baca supaya kenapa? Belajar sejarahnya gereja. Jadi kalau ada praktek-praktek yang aneh, saudara lihat di sejarah gereja nggak ada. Oh, ini berarti perlu dipertanyakan. Kenapa bapak-bapak gereja zaman dulu yang berguru langsung sama Tuhan Yesus tidak mempraktekannya? Kenapa kok zaman sekarang bisa mempraktekannya? Kan aneh. Supaya ngerti saudara praktek-praktek yang tidak dipraktekkan di dalam sejarah gereja. Kemarin saya sampaikan di salah satu kota, kenapa orang Katolik tidak mengajarkan perpuluhan, tidak menekankan perpuluhan? Karena mereka, saudara, gereja Katolik kan mulai berdiri pada abad ke-6. Coba saudara tahu dulu, ya kan? Yang awal-awal apa? Ortodok. Terus ortodok itu pecah menjadi ortodok timur, ortodok barat. Kemudian tahun 600 itu abad 6 itulah mulai timbul agama Katolik. Dan dari mulai tahun 33 gereja berdiri itu, ya sejak kebangkitan Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem sampai dengan tahun 777 itu gereja tidak pernah mengajarkan perpuluhan. Saudara, makanya karena tahun 600 gereja Katolik muncul, kan belum ada pengajaran perpuluhan. Saudara, karena gereja tidak pernah menerapkan pelajaran perpuluhan itu sejak gereja berdiri, saudara. Kemudian tahun 777 lah, itu 777 itulah Raja Charlemagne kemudian memerintahkan harus pakai perpuluhan. Bukan bapak gereja, bukan paus zaman dulu yang memerintahkan, raja. Saudara, supaya saudara ngerti, oh sejarahnya ngene loh. Ya, kenapa? Jangan orang Katolik salah tidak pakai perpuluhan. Dia benar karena gereja mula-mula tidak mengajarkan perpuluhan selama 700-an tahun. Ya, itu tiba-tiba ada lagi, saudara. Jadi jangan nyalakan orang kalau nggak ngerti sejarah. Ya, jadi oke, kita akan kapan-kapan kita bahas itu lebih dalam, saudara, supaya saudara dan saya nangkap. Ya, karena kemudian saya juga jelaskan tentang buah sulung. Ya, tidak ada tiap tahun antar buah sulung Januari. Karena orang Israel zaman dulu begitu mereka masuk ke Kanaan, ya, mereka kemudian buat pertanian, perkebunan, ya dong, kebun anggur dan lain-lain. Pertama kali mereka panen kebun anggur itu saja yang dibawa. Ke tahun keduanya nggak ada, tahun ketiganya nggak ada, cuman sekali doang. Selama dia bikin itu kebun anggur itu saja kebun anggur, ya sekali nggak ulang-ulang. Dan itu pun cuma sebakul.
Saudara perhatikan, satu bakul. Lah bakul itu seberapa besar pertanyaannya? Betul? Bukan terus, saudara awal tahun gajimu tahu 1 bulan itu Januari antar. Omsetmu 1 bulan itu antar. Nggak ada sejarahnya, saudara. Dan itu tidak ada prakteknya di Alkitab. Jadi, supaya saudara dan saya jangan, maaf kata saya bilangnya, kayak orang Kristen ini harus suka membaca. Supaya kenapa? Ya, supaya kalau suka baca, ngerti, tahu, nggak gampang dibohongi. Saudara ngerti, tahu, nggak gampang dipelintir-pelintir. Kenapa? Saya ngerti sejarahnya. Gitu. Makanya jangan kita, orang-orang Pantekostai kita ini, orang-orang aliran ini, jangan suka nyalakan Katolik. Kenapa? Karena memang dari sekian ratus tahun tidak pernah ada. Bapak-bapak gereja zaman kuno tidak pernah mempraktekannya. Rasul-rasul pun sudah mereka mendirikan gereja mula-mula tidak pernah mengajarkannya. Itu bukan praktek gereja perjanjian baru. Ya, dan Yesus pun tidak pernah mengajar murid-muridnya bayar perpuluhan. Tolong perhatikan. Ya, waktu dia bilang apa? Satu-satu jangan melakukan satu tapi mengabaikan yang lain. Dia ngomong sama orang Farisi. Dia tidak ngajar muridnya, saudara. Ya, makanya buka Alkitab, baca Alkitab. Jangan, makanya saya sering, saudara ya. Kemarin, beberapa hari lalu saya mangkel benar-benar. Saya jengkel sekali, saudara. Sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Ya. Sudah selesai ibadah kan? Kita mau pulang. Ada orang maksa nunggu di pintu, saudara. Ya, terus ngapain, Pak? Saya minta didoakan. Apa didoakan? Ini Pak, saya bangun pabrik di jalur hijau. Udah ya, sudah jelas syarat tuh. Ya, kan Bapak tolong doakan, izinnya sampai sekarang nggak keluar, Pak. Saya sedang bingung ini, kalau nggak ada izinnya akan dibongkar. Loh, sudah jelas itu jalur hijau, kenapa dibangun? Ya, betul saudara. Tahu kan jalur hijau? Nggak boleh dibangun kan? Alasannya karena ada beberapa orang yang bangun juga di sana, Pak. Jadi saya ikut. Loh, nah situ anak Tuhan toh, betul. Bapak tolong doakan, Pak, tolong. Saudara perhatikan. Sudah jelas salah, betul. Itu jalur hijau. Terus bikin pabrik di situ besar. Sudah jelas jalannya double. Amin. Lo jalur hijau bangun rumah kecil aja nggak boleh, namanya jalur hijau. Gimana bangun pabrik besar di jalur hijau, betul? Terus suruh, Bapak tolong doakan, Pak, supaya keluar izinnya. Nah ini gimana? Bagus nggak Kristen menurut itu? Makanya saya kemudian diingatkan kembali, saudara. Sebelum Tuhan mendatangkan air bah. Apa yang Tuhan bilang? Pikiran manusia itu semata-mata kejahatan, betul? Betul apa enggak? Loh, lihat, kenapa Nuh diselamatkan? Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Tapi tidak dikatakan begini, Nuh, karena kamu mendapat kasih karunia Tuhan, sementara aku akan angkat keluargamu ke surga dulu, sampai habis banjir, baru aku turunkan lagi ke bumi, begitu? Disuruh apa? Dapat kasih karunia, tapi lihat, Nuh disuruh bikin bahtera. Amin. Lah, Nuh ini kan tukang kebun. Amin. Loh, tukang kebun toh, punya kebun toh. Iya apa enggak? Loh, orang nelayan aja belum tentu bisa bikin sampan loh. Jangankan bahtera yang besar, sampan aja nelayan belum tentu bisa bikin. Amin. Iya apa enggak? Berarti apa? Walaupun dapat kasih karunia, dia disuruh mengerjakan sesuatu yang belum pernah dia bisa kerjakan. Betul apa enggak? Enggak bisa. Terus apa? Bukan disuruh bikin yang kecil, tapi yang besar. Bukan Tuhan bilang, Nuh, kamu bikin ya, ukur dah. Buat anakmu, buat istrimu, betul? Terus apa lagi? Anakmu 2, menantumu 2, 6 orang. Cukup ukurannya 4 meter aja paling panjang, betul? Kalau saudara suka mancing, saudara tahu kalau untuk sampan 4 meter, cukup 4 meter itu ya. Untuk 4 orang, ya, atau 6 orang, itu cukup 4 meteran panjangnya. Udah, nyaman. Betul? Jadi apa, saudara? Banyak orang Kristen merasa, ya, kalau sudah dia Tuhan sayang saya nggak disuruh melakukan sesuatu yang saya nggak bisa. Betul? Maunya apa? Saya nggak bisa doa sungguh-sungguh, Pak Asen aja yang doa dah. Amin. Iya doa, amin. Terus apa lagi? Ya saya kalau doa nggak saya konsentrasi, Pak Asen. Tolong dah Pak Asen yang doakan, amin. Gitu? Ya saudara. Oh, dia Nuh, walaupun dia dikasih karunia, apa yang Tuhan suruh? Mengerjakan sesuatu yang nggak pernah dia bisa kerjakan sebelumnya, amin. Mudah apa enggak kalau kita belum pernah bisa kerjakan, disuruh kerjakan? Terus yang kedua, juga disuruh buat sampan, tapi bahtera tingkat 3, betul? Betul? Berat kan? Lihat. Belum pernah dikerjakan berarti sangat sulit. Betul? Terus, yang disuruh itu juga sangat berat. Jadi jangan sampai, nggak bisa Tuhan, berat sekali Tuhan. Amin. Jadi nggak ada alasan nggak bisa dan berat, amin.
Iya. Nggak ada amin tuh. Maunya Tuhan akan peringan semua, amin. Banjirnya dibikin hanya selutut, amin. Nuh nggak perlu bikin apa-apa bahtera, amin. Atau karena Tuhan begitu kasih karunia kepada dia, Nuh kemudian diangkat dulu ke surga, udah bah itu banjirnya bahnya surut, Nuh diturunkan kembali, amin. Begitu toh cerita Alkitab? Tidak, amin. Berarti apa saudara? Sekalipun saudara dan saya dikasih Tuhan, mendapat kasih karunia Tuhan, ya Tuhan tidak pernah merubah isi Alkitab. Saya ulang, saudara. Ya, banyak orang Kristen. Saya kemarin, saudara, ya, di salah satu kota, saya pelajari mereka punya pola ibadah. Pola mereka datang kalau kita ke tempat persekutuan, ya, kan lebih banyak dari ini yang datang, ya. Bisa pernah sampai hampir 200 yang datang. Jadi, kan kadang kita nyembahnya sampai 1,5 jam, 2 jam. Ya, saya perhatikan, saudara. Jangan pikir saya ini nggak suka perhatikan orang. Saya sangat perhatikan, saudara, ya, karena saya background fakultas hukum. Jadi, saya punya di proses itu saya melihat, saya perhatikan apa. Oh, banyak yang datang pas mau firman. Terus banyak juga yang datang pas habis firman karena mau konseling. Nah, jadi kemarin belum 1 jam pujian, saya langsung naik mimbar. Langsung saya khotbah sampai jam 9-10 menit selesai, bubar. Beberapa orang baru muncul. Kenapa? Karena kelihatan toh mereka pelajari juga pola ibadah kita. Artinya apa? Oh, pujian sekian lama, saya boleh datang jam sekian. Kalau saya cuma mau konseling, saya akan datang sesudah firman Tuhan. Ya toh? Dia pelajari, saudara. Saya juga pelajari mereka. Jadi saya pelajari. Oh, kalian ini cuma datang. Apa? Tujuannya gini-gini. Oke, baik. Ya, baru pujian saya langsung cut. Saya naik, saya khotbah, saya buat. Kecelik mereka, saudara. Kenapa? Karena banyak orang juga, saudara. Kalau lagi nggak butuh ini doakan, lagi nggak butuh konseling, tidak akan sempat-sempat datang. Tidak akan disempatkan. Tapi kalau lagi butuh, bisa yang lain-lain disingkirkan dulu, saudara. Ya, dan saya perhatikan pola-polanya. Ya, itu saya perhatikan polanya, saudara-saudara. Jangan pikir saya tidak memperhatikan. Ya, saya perhatikan pola-pola itu. Ada pola-pola yang menarik. Karena kalau saudara belajar tentang apa karakter manusia, ya, sifat itu apa? Kan gampang, saudara, ya kan? Betul? Kebiasaan yang terus-menerus sehingga membentuk pola tingkah laku. Kan begitu, saudara. Kelihatan. Makanya saya begitu jam 9.10 selesai bubar. Baru muncul. Oh iya, bye-bye. Saudara, terus saya bilang, nggak ada makan-makan ya. Jangan harap undang saya makan. Saya mau tidur. Ya, karena banyak juga yang nakal, saudara. Pasien saya enggak, "Mai makan yuk." Ya, kadang-kadang kita enggak enak, saudara. Ya, kaku sekali jadi hamba Tuhan, enggak enak, keras sekali, enggak enak. Ayo pergi makan. Begitu masuk ke tempat makan, kok dari ujung ke ujung berderet, saudara. Penuh. Ais api nek ngene. Ngapain? Konseling kabeh. Saya perhatiin, oh polanya gini. Saya perhatikan pola, karena saudara lihat, ya manusia itu apa? Manusia itu adalah karakternya, bukan tubuhnya. Betul? Saudara akan kenal dia, dan saudara akan sangat ingat apanya yang diingat. Bukan, coba lihat saudara, ya. Kalau kita jadi murid sekolah, yang paling diingat oleh guru biasanya satu, yang paling bodoh. Betul? Betul? Yang kedua, yang paling pinter, ya kan? Yang paling nakal, itu tuh yang paling diingat. Yang biasa-biasa tidak diingat guru, betul? Salaman siapa ya paling? Tapi kalau paling nakal, aku ingat dulu ini muridku, guru paling ingat. Ya, saudara-saudara, kita bersyukur kita sudah selesai apa? Tidak sekolah lagi, amin? Tidak punya guru lagi, ya karena dulu kita mungkin menyusahkan mereka, ya kan? Bukan membanggakan mereka menyusahkan, betul? Tapi sekarang kita punya guru juga, Tuhan Yesus kita bikin susah melulu, amin? Tidak mau belajar, amin? PR nyontek orang lain, amin? Amin? Bapak aja yang doakan tuh nyontek, amin? Itu kerjakan PR sendiri, jangan nyontek. Kalau orang yang usahakan, kita tinggal salin. Ada langsung salin, kumpulkan. Kok sama ini persis dua-dua, betul? Nah, harus kita pinter apa? Rubah sedikit-sedikit supaya tidak sama. Baik, kita nggak lanjutkan itu dulu, tapi kita mau lihat sekarang apa di sini, saudara, ya. Dikatakan, ya. Kita akan lihat ayat ke-54 yang menarik di sini. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Perhatikan, ya, lihat. Dia mengajar di rumah
badan. Jadi apa? Pengajaran menyertai mujizat, bukan mujizat menyertai pengajaran. Tolong perhatikan dulu. Ya, setiap dia mengajar, dia mengadakan mujizat. Setiap dia mengajar, dia mengadakan mujizat. Bukan setiap dia mengadakan mujizat, baru dia mengajar. Berarti apa, saudara? Mujizat itu ditentukan oleh seberapa banyak orang mau diajar. Saudara. Ya, bulan kemarin di salah satu kota, ada satu orang bapak, baru saya datang langsung maju ke depan. Pak, tolong doakan saya, istri saya minggat. Saya sudah manggil, saudara, karena saya nggak bisa diganggu kalau saya lagi mau menyampaikan firman Tuhan dengan konseling. Karena kalau udah dengar masalah orang, itu pikiran kita minimal terganggu, saudara. Jangan berpikiran kalau kita tiap hari dengar orang terus kita bisa acuh, nggak mikir. Itu mikir, saudara. Ya, ngotot sekali orangnya. Tumben datang, terus saudara, padahal di mana-mana kita sudah sampaikan, tidak datang 2 kali nggak ada konselingnya. Jangan baru datang maju paling depan, saudara, maju tak gentar, tak urus orang lain. Ya, terus apa yang terjadi? Ya, maju terus, Pak, tolong istri saya minggat. Saya tanya dia, sudah berapa tahun menikah? 29. Tuhan bilang, sejak menikah kasar sekali sama istrinya. Terus saya bilang, Bapak sejak nikah kasar sama istri? Iya. 29 tahun toh kasarnya? Iya. Terus sekarang kalau istri sudah nggak tahan 29 tahun, pada tahun ke-29 dia minggat. Terus Bapak cuma telepon dia, suruh pulang. Begitu, mau dia. Saya katakan, banyak orang, saudara, mengentengkan salahnya, betul? Betul? Nah, dia itu istrinya kan 29 tahun disakiti. Saudara bayangkan, perempuan itu 29 tahun disakiti. Terus dia minggat karena tidak tahan. Bukan minggat sama laki lain, tidak, saudara. Dia ninggalkan suami yang 29 tahun, katanya mencintai dia, cuma menyiksa dia. Suaminya cuma berharap, ayo Pak doakan. Suaminya tidak bilang, Pak, saya ini banyak dosa sama istri saya, Bapak doakan saya supaya saya berubah. Alkitab kan sudah bilang, orang yang disakiti akan lebih sulit didekati daripada kota yang berkubu, betul? Coba saudara, kalaupun kita katakan dalam suami istri, ketika kita disakiti, lagi jengkel sekali, mau nggak duduk sebelah dia terus ngobrol? Mau nggak ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini mau? Nggak mau. Terus kalau tidur, mau nggak hadap dia? Peluk dia mau? Atau dipeluk dia, nyaman? Ya, iya tuh, nggak nyaman semua tuh. Betul. Loh, kenapa kita kadang-kadang menunjukkan kita marahnya? Untuk apa? Bukan karena kita emosi, tapi mau memberitahu dia hal itu menyakiti kita, hal itu tidak kita senangi. Betul, itu kan tujuannya. Betul apa ya? Terus kadang-kadang kita perlu maaf kata marah, kadang-kadang tidak langsung mudah kasih ampun dia. Karena kenapa? Kalau kita ketakutannya, kalau kita kasih ampun dengan mudah, besok dia ulang lagi. Karena dia tidak menganggap itu sangat penting dan sangat menyakitkan. Betul? Betul. Kadang apa? Kita sengaja diam sampai kenapa? Sampai dia berusaha baik, supaya kenapa? Saudara, karena dia melukai, dia harus membebat. Betul? Betul ya? Iya apa enggak yang menikah di sini? Atau enggak Pak, luka-luka saya kadang sembuh-sembuh sendiri. Ya ini yang kasihan, saudara ya, luka sembuh-sembuh sendiri. Ya enggak dirawat, syukurlah. Ya, tapi banyak luka yang kayak diabetes enggak bisa sembuh, betul? Ya. Jadi saudara, dia hanya minta didoakan. Kenapa? Terus saya bilang, Pak, ya Bapak doa sekarang. Enggak Bapak yang doakan. Loh. Saudara, 29 tahun si perempuan ini dilukai, dia minggat meninggalkan suaminya. Bukan karena suaminya kurang uang, kurang gaji, tapi terlalu luka 29 tahun. Terus enak aja suruh doakan supaya pulang. Lah kalau mana mau dia pulang kalau tidak ada tanda perubahan? Mana mau dia pulang kalau dia belum melihat bahwa suaminya sudah mendapatkan pesan, betul? Ini loh, aku minggat karena begini. Kau dengar, kau mengerti, kau paham, kau tidak ulangi, betul? Ya apa ya? Loh, ya enggak bapak-bapak ibu-ibu di sini saya tanya. Kalau sudah kita rasa dia mengerti, ya udah dingin hati kita toh. Kalau kita merasa dia sudah tobat, kayaknya dia mau berubah, dingin toh. Tapi kalau rasanya dia nggak berubah, gimana? Ya pasti ya nasib. Ya tuh, paling gitu, betul. Terus mulai menyalahkan mengapa kami harus bertemu. Ya saudara. Ya itu ujung-ujungnya ke sana lagi. Ya saudara. Ya makanya setiap pertemuan mesti tanya Tuhan, ini pertemuan ilahi atau pertemuan akan berkelahi, betul? Saudara. Ya kan? Baik, kita lanjutkan. Yuk kita lihat lagi di sini, ya. Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengajarkan mujizat-mujizat itu? Perhatikan saudara ya. Berarti apa? Orang Kristen ini harus kuat di pengajaran kalau ingin mujizat. Bukan hanya terima urapan mujizat, doa mujizat, omong kosong. Saudara. Ya. Bulan kemarin. Bukan bulan kemarin. Berapa bulan lalu ada sepasang suami istri datang konseling. Ya.
Terus Tuhan ngomong apa? Suruh suami minta maaf ke istri. Itu saja pesan Tuhan. Karena selama menikah 20-an tahun juga tidak pernah bilang, aku minta maaf, aku ada salah. Tidak pernah. Waktu saya tanya, istrinya bilang, betul Pak. Tidak pernah sekalipun dia bilang minta maaf sama saya. Berarti apa? Kalau ada beda pendapat, ribut, tukaran, tengkar, berarti suaminya tidak pernah bilang dirinya yang salah. Berarti istri yang salah. Betul? Ya. Terus saya sampaikan pesan Tuhan. Istrinya bilang, betul Pak. Dia tidak pernah minta maaf. Saya bilang, pulang minta maaf sama istrimu. Tidak usah di sini. Pulang minta maaf. Tidak usah depan saya. Saudara, berhari-hari dia tidak lakukan. Berhari-hari dia tidak lakukan. Ya. Ketemu lagi dia saksikan. Betul, sama istrinya. Terus istrinya kan tunggu nih. Tunggu nih, kapan minta maaf ya. Ini bisa mujizat kalau sampai mau minta maaf. 20 tahun tidak pernah. Saudara, ya berarti laki-laki yang di sini-sini yang tidak pernah minta maaf ini, kalau ini juga Tuhan lagi mau bikin mujizat, bisa minta maaf. Amin. Nah, itu juga mujizat loh. Saudara jangan pikir minta maaf itu bukan mujizat, kasih uang yang banyak. Itu jangan berpikir. Saudara dan saya bisa berubah dari batu yang keras, ya dok. Betul, berubah menjadi punya hati dari daging yang penuh roh yang bisa nurut, itu mujizat. Amin. Saudara, ya. Terus apa kesaksiannya? Tiba-tiba dia dikirimi renungan sama temannya. Renungannya intinya sama. Saudara, untuk memperlakukan istri dengan baik, tapi dia juga merasa enggak. Saudara, karena sudah lihat, kalau kita sudah terbiasa mengeraskan diri, itu sangat sulit untuk tiba-tiba bisa berubah loh. Tolong perhatikan, saudara ya, jangan terus mengeraskan diri terus-menerus. Ya. Terus apa? Beberapa hari kemudian dia tidak bisa tidur sampai jam 4 pagi. Dia bolak-balik. Akhirnya jam 4 pagi dia bangunkan istrinya, "Ma, aku minta maaf." Saudara, wah istrinya suka cita, betul, mujizat masih terjadi. Tapi harus nunggu 20-an tahun juga. Saudara, ini hebat ya. Aneh-aneh juga. Ada yang 29 tahun. Ini luar biasa memang laki-laki. Ya. Kemudian apa? Ketemu lagi kan. Nah, terus dia cerita. Waktu cerita terus Paulus ngomong apa? Satu, Tuhan bilang ya. Belikan apanya? Kemarin tiga hal. Ya, yang pertama bukan gelang dulu, yang pertama. Tuhan bilang, ayo belikan istrimu TV. Istrinya bilang, betul Pak Hasan. TV di rumah cuma satu. Saya mau nonton dia mau nonton saya disuruh minggir. Dia pengusaha loh, saya mau bilang saudara. Maaf ya saya ngomong. Kalau memang tidak punya uang, kita nggak bisa ngomong ya. Betul? Kalau dia tidak punya uang, TV satu lagi memang masalah kalau tidak punya uang. Tapi dia pengusaha loh, mobilnya bagus loh saudara. Betul? TV 32 inch sekarang cuma 2 jutaan kok. LED. Betul? Betul. Istrinya bilang, iya Pak Hasan, saya disuruh minggir. Nggak boleh nonton. Loh, kurang ajar toh. Saya nggak tahu Tuhan bilang belikan istrimu TV. Istrinya ngaku. Saya disuruh minggir. Nggak mau ngalah, saudara sama. Lah beli satu lagi, kenapa sih? Betul? Betul. Lu suka nonton itu pas harinya, pas jamnya barengan lu nonton sana, gue nonton. Kenapa? Betul. Masa suruh istrinya minggir-minggir aku mau nonton. Jam itu istrinya lagi senang mau nonton acara. Kenapa? Sudah ngaku saudara, baik. Yang kedua, tiba-tiba Tuhan bilang, belikan istrimu gelang. Istrinya bilang, dia bilang, kenapa? Dia pernah ingin sebuah gelang, tapi dia tahu pelit-melit suaminya ini, saudara. Ya, dia tahu, saudara. Sehingga apa? Dia bilang, betul Pak Hasan, tapi waktu saya ingin langsung saya singkirkan pikiran itu, saya tengking. Loh, saudara, tidak salah kalau ingin, jangan ditengking. Kalau ingin berbuat dosa, baru tengking. Iya loh, saudara, aneh. Ingin gelang kok ditengking, amin. Karena dia bilang, enggak, saya tahu suami saya tidak mungkin memberikannya. Lihat, saudara. Perhatikan, ya. Tidak mungkin. Padahal suaminya punya duit loh, saudara. Jangan berpikiran, ternyata apa, saudara? Ya, itu yang luar biasa. Terus yang ketiga, Tuhan ngomong apa? Renovasi rumah. Betul Pak Hasan. Rumah kami itu dia punya plafon semua sudah terbuka, udah habis semua jatuh, nggak mau direnovasi. Padahal punya duit loh, saudara. Terus apa lagi dia cerita? Benar Pak Hasan, memang banyak bocornya. Kecuali nggak punya duit loh, beda loh saudara. Ini punya uang loh, saya ngomong ya. Orang punya uang, punya usaha. Ya, mobilnya pun bagus. Saudara, ya. Terus apa? Ya sudah pulang. Ternyata saudara, pulangnya dia tidak lakukan. Dia telepon teman yang memperkenalkan dia ke saya, dia bilang apa? Kenapa saya harus beli TV? Kenapa saya harus belikan istri saya gelang? Kenapa hamba Tuhan itu tidak ngomong lagi karakter saya yang harus dirubah? Loh.
Ya itu karakter mediknya itu toh yang harus dirubah. Betul saudara. Masa istri mau nonton dia pasar, kamu minggir aja. Ya istrinya bilang, ya saya duduk di pojok kasih anak. Betul saudara. Saya tidak ngomong maaf, saya ngomong saudara ya. Saya tidak ngomong kalau memang kita tidak punya loh ya. Betul. Lah ini dia punya usaha dan maju ya. Betul. Segitu peliknya saudara. Betul. Kenapa sih kalau beli tambah TV 1 ada apa gitu? Betul. Orang punya duit kok, kecuali dia nggak punya duit, saudara. Ya. Terus saya bilang sama yang kenalkan dia, beritahu dia bulan depan nggak boleh ikut. Saya tegas. Ya, saya udah beritahu saudara, kita akan semakin tegas. Kenapa? Ya. Kalau orang cuma datang untuk didoakan, datang cari pernyataan Tuhan, tapi tidak pernah nurut, buat apa? Betul. Kecuali kalau saya bilang belikan saya TV, belikan saya gelang, nanti saya mau kasih istri saya. Itu saudara jangan lakukan, itu pasti sesat. Betul. Tapi istrinya sendiri mengaku, iya Pak Hasan, saya diusir sering kalau mau nonton TV karena dia mau nonton acara itu. Ya, barang cuma 2 jutaan, itu loh, apa sih masalahnya? Saudara, betul. Coba rumah tinggalnya saja dia ngaku betul Pak Hasan itu. Loh itu rumah tinggal loh, saudara, milik dia. Ya, tapi saking senangnya lebih baik dia pegang uang daripada hidup lebih agak nyaman. Ya, saya bilang kasih tahu bulan depan nggak boleh. Kita tegas saja, saudara. Kenapa? Cuma, akhirnya Alkitab bilang, jangan melempar mutiara ke jumur babi. Maksudnya apa? Saudara tahu saudara jumur ini dong, jumur babi dong. Babi nggak makan mutiara, betul? Seindah apapun, semahal apapun, seberharga apapun buat babi nggak butuh. Betul saudara. Seberapa indah pun firman Tuhan, seberapa indah pun pernyataan Tuhan, seberapa indah pun Tuhan perhatikan kita suruh gini memperbaiki hubungan suami istri dan lain-lain. Kalau kita babi itu nggak ada harganya. Loh, zaman dulu coba perhatikan Tuhan, firman Tuhan kasih perumpamaan. Zaman dulu mutiara itu sangat mahal loh. Buktinya Alkitab bilang kan, perumpamaan ada seorang dia menggali tiba-tiba menemukan dia menjual semua miliknya untuk membeli mutiara. Itu berarti zaman dulu super mahal, zaman sekarang nggak mahal. Kenapa? Semua bisa diternakkan, betul? Lihat, saudara, berarti lihat. Percuma kita sampaikan suatu pesan Tuhan yang begitu berharga, begitu mulia. Kenapa? Babi. Saudara, makanya terus teman yang dia bilang gini, dia tanya begini, dia bilang gini, kenapa Pak Sen suruh saya beli ini, kenapa nggak tegur karakter saya lu? Ya karaktermu yang pelit itu yang mau diberesin sama Tuhan. Ya orang selalu tawar. Makanya saudara perhatikan tadi Nabi Nuh, betul. Walaupun Tuhan penuh mendapat kasih karunia-Nya Tuhan, amin. Tuhan tetap suruh dia melakukan sesuatu yang dia tidak pernah bisa lakukan, tidak pernah bisa lakukan, dan itu sesuatu yang besar dan berat buat dia. Halo. Seringkali orangnya suruh, nggak bisa Pak, itu berat, itu sulit, itu. Ya sudah urusan saudara sama Tuhan. Beda persekutuan sama gereja apa? Kalau kita persekutuan, kita nggak terikat jumlah orang yang datang. Terus kita bebas sampaikan firman Tuhan apa saja, karena kita nggak pungut persembahan. Mereka datang baik, mereka tidak datang baik. Tapi kalau sudah gereja, kita harus tiap minggu harus ada orang datang. Jadi kita harus kompromi, harus kita sampaikan yang mereka senang dengar, yang kita harus sampaikan harus yang mereka bisa terima, jangan yang tidak terima. Dan kita bersyukur kita hidup dari kemurahan Tuhan, bukan dari persembahan. Nah, dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakanmu? Lihat, hikmat untuk mengajar. Berarti apa saudara? Ya. Firman itu perlu dibukakan supaya bisa diajar. Kalau tidak bisa. Bingung baca, tidak ngerti. Baca nggak tahu artinya. Baca tidak mengerti dalam maknanya apa. Ya, Tuhan punya kedua-duanya karena dia Tuhan. Terus, lihat. Menjelaskan firman Tuhan, terus mengadakan mujizat. Nah, kita akan lihat sekarang ya ayat ke 55 56. Sekarang apa sih yang membuat mereka itu jadi tidak percaya sama Tuhan? Udah lihat. Yesus ngadakan mujizat enggak? Ayat 54. Ngadakan enggak? Mengadakan enggak? Saya tanya dulu. Tapi kenapa mereka tetap tidak percaya padahal mereka lihat mujizat? Tolong sekarang perhatikan. Kita mulai sekarang di sini, ya. Mereka udah lihat mujizat kan? Karena Yesus mengadakan mujizat kan? Tapi mengapa mereka tetap tidak percaya? Sekarang kita mau perhatikan, banyak kita sudah dengar mujizat, banyak orang mengalami, bahkan mungkin kita lihat mujizat dalam lihat sendiri dalam misalnya mujizat kesembuhan waktu kita ikut KKR dan lain-lain ya, atau kita sendiri mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib kan? Tetapi kenapa tetap ada ketidakpercayaan? Nah, kita lihat sekarang sebab-sebab
Ya, apa sih yang membuat kita ini benar-benar terhalang untuk 100% percaya sama Tuhan? Ini yang penting. Ya, saya mau lihat. Kita lihat sekarang. Ya. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas? Betul? Dan bukankah saudara-saudara perempuan semuanya ada berserta kita? Jadi dari manakah diperolehnya semuanya? Itu. Ayat 57, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Nah, sekarang kita perhatikan. Waktu Yesus mengajar pun Yesus tetap mengadakan tetapi orang-orang ini tetap tidak percaya loh, aneh tak? Loh, kalau mujizat terjadi, bukti kan? Lihat, tetapi mereka menolak dia. Tolong perhatikan di situ. Berarti apa? Tidak menerima Tuhan. Saudara perhatikan sekarang. Ya. Banyak orang mengharapkan mujizat tapi tidak terima Tuhan 100%. Banyak orang minta tolong sama Tuhan tapi tidak menerima Tuhan 100%. Artinya, saya memang butuh kesembuhan, tapi saya tidak menerima Engkau sebagai Tuhan saya, yang berhak atur hidup saya, ajar saya. Sorry. Itu juga berarti menolak. Apalagi, saya memang membutuhkan pertolongan Tuhan, tapi saya tidak terima kalau disuruh jalaninya kayak gini. Bisa? Terus apa lagi? Menolak. Ya kan? Ya engkau juru selamat saya. Amin. Tapi engkau bukan raja saya. Bisa dipahami? Bisa? Bisa? Kita hanya butuh cari dia waktu minta tolong. Amin. Tapi waktu diatur dia, bisa terima? Sering tidak bisa. Pasti bapak itu yang kemarin. Pasien. Tolong doakan. Karena kalau tidak keluar izinnya, IMB-nya, nanti dibongkar. Loh, yang jelas kamu sudah salah bangun di jalur hijau kok. Kok suruh kita doa lagi? Amin. Apa pendeta ini disuruh mengobrak-abrik hukum ini semua? Begitu. Betul, saudara? Ya, kadang-kadang, saya kadang-kadang, aduh Tuhan, saya bilang, makanya saya ingat benar Tuhan bilang, makanya mati manusia ini semata-mata kejahatan, saudara. Kenapa? Selalu nentang hukum, selalu nentang aturan, selalu membypass semuanya. Betul? Ya kan? Dan jelas dia bilang, iya Pak, saya bangun di sana karena saya lihat ada beberapa orang bangun, jadi saya ikut. Loh, jelas sudah jalur hijau, kamu juga ikut bangun, jadi penyakit namanya. Masa suruh kita doa, saudara? Sama kayak bapak yang satu lagi kan, tolong Pak, ini Pak, istri saya mau pulang. Kamu sakiti orang 29 tahun, mau suruh dia pulang, enak aja mau disakiti lagi. Siapa mau disakiti terus-menerus, salah? Betul, saudara? Loh, kadang orang tidak logis otaknya, saudara, betul? Saudara tahu, Alkitab bilang, yang otaknya sudah dihancurkan siapa? Siapa? Siapa di Alkitab, di kitab Kejadian? Siapa? Iblis. Nanti baca sendiri, betul? 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 Lah iblis itu otaknya udah gak normal, amin? Amin? Gimana sakiti terus-menerus, terus sudah lari, ayo pulang yang. Loh, mana mau 29 tahun disiksa? Betul? Gak enak gitu loh. Terus suruh doa, no. Saya udah mangkal sekali lihat bapak itu, saudara. Kenapa? Lu kan masih berusaha, ayo. Sekarang kalau dia minggat, kamu harus tunjukkan kamu benar-benar mau berubah, ya dong. Ya tuh saudara. Iya kan? Dia harus mengerti, saudara, wanita itu kalau kita tunjukkan kita benar-benar mau berubah, kita benar-benar, dia sayang lagi. Betul ibu-ibu? Kok diam begini? Iya terus dimanapun dia jengkel sama suaminya, manggel. Tapi ketika dia melihat suaminya mau berubah, dia udah cinta lagi loh, saudara. Itu pelajaran, amin? Betul apa enggak, ibu-ibu? Iya, tapi kalau dia lihat dia nggak mau berubah, paling saya aja yang ngalah, saya lagi yang ngalah, saya lagi yang ngalah, betul? Ya, suatu hari hitungan sama Tuhan, betul? Suatu hari kita ikut hitungan ketika kita nggak juga mau mengalah. Enaknya kan kalau saling ngalah, amin. Amin. Nek lihat ini ngotot, ya wes ini ngalah. Kalau ini ngotot, ya aman, nggak ada ribut-ributnya, amin. Masalahnya kan kalau sama-sama ngotot, amin. Iya apa tidak? Terus laki-laki karena merasa berotot. Nah, ini masalahnya. Yang perempuan harus taat sama dia. Maaf, enggak ada. Kita bilang, iya kan? Betul? Tuhan bilang, firman Tuhan bilang apa? Hai istri, apa? Tunduk. Tidak disuruh taat, saudara, beda. Kalau taat, ya bos, ya bos, ya hanya ya bos. Tunduk artinya apa, saudara? Ya, ini yang harus didalami. Ya, tunduknya itu yang seberapa tingkatnya juga itu harus didalami. Ya, saudara, maka jangan sembarangan. Makanya saya kadang-kadang pegel, saudara, ya. Kenapa? Ya, orang Kristen itu cuma maunya, ya, tidak mau dengar firman, maunya konseling. Seperti yang kemarin itu kan.
Saya bilang, selesai ibadah. Baru muncul. Nah, ketahuan toh. Karena kenapa? Sering saya baru naik mimbar jam 9. Selesainya jam 10. Dia berpikiran, nanti dengar firman aja pas. Langsung muji-muji Tuhan lah. Kecalik semua, saudara. Biar kapok. Ya. Kenapa? Dia datang nggak rugi, saudara. Saya bilang sama saudara ya. Kenapa? Ya kita nggak pernah ambil persembahannya, rugi apa? Betul. Bahkan kalau datang kita harus sewa tempat yang lebih besar. Saudara. Terus apa lagi? Menyediakan makanannya lebih banyak. Menyediakan kue-kue lebih banyak lagi. Ya, banyak orang merasa, ya kalau tidak didoakan saya nggak mau datang. Dia pikir kita penting banget sama dia. Karena suka rame-rame. Kita nggak suka rame. Kita butuhnya kualitas. Iya? Iya. Lihat saudara. 12 utusan diutus, 2 yang ngomong benar, 10 ngomong ngawur. Betul? Betul? Terus waktu Gedeon, coba perhatikan. Berapa yang ikut pergi perang? Cuma 300, betul? Tuhan bilang singkirkan semua yang lain. Nggak butuh banyak-banyak, amin. Betul, kita nggak suka jumlah, saudara. Terus terang saya katakan sama saudara. Saya juga nggak suka jumlah. Dari dulu, saudara, saya nggak suka jumlah. Dari saya masih ngajar di sekolah pariwisata, saya nggak suka jumlah. Kenapa? Lu mau berhenti keluar. Ketua yayasannya yang kelabakan. Pak, jangan begini, Pak. Habis murid kita. Saya bilang, kalau Bapak cuma bisa kasih dia ijazah, tapi nggak bisa kasih dia kompetensi besok mau untuk bekerja, itu kita penipu. Kita ini menipu orang, kasih ijazah tapi nggak kasih ilmu. Saudara. Ya, itu saya terus terang. Dari dulu saya begitu, saudara. Saya nggak peduli. Daripada persatuan kita gede-gede, banyak orang hadir, tapi rata-rata nggak mau nurut Tuhan. Buat apa? Amin. Amin. Loh, ya apa ya? Rata-rata cuma nunggu begitu amin langsung maju untuk konseling. Amin. Buat apa? Amin. Ya benar. Saya nggak usah keliling di Lombok aja, saudara. Terlalu banyak orang susah kok. Nggak usah ke sini, di Lombok terlalu banyak orang Kristen susah. Saudara. Ya kenapa orang kadang-kadang nggak mau dengar firman, nggak mau belajar pengajaran, maunya saya bebas jalan apa saja, saya bebas kerja apa saja, saya bebas apa saja. Kalau kejedok Tuhan harus perbaiki, harus tolong. Mereka tidak pernah bertanya kalau mau begini bagaimana Tuhan, kalau mau begini bagaimana Tuhan, kalau mau begini bagaimana Tuhan. Nggak pernah. Taunya apa? Kerjakan, nanti kalau gagal hancur, Tuhan tolong. Apakah begitu Tuhan Yesus aja? Tidak. Betul apa begitu yang Alkitab katakan? Tidak. Tuhan bilang, jalan orang benar itu dipimpin oleh Tuhan. Amin. Betul apa ya? Supaya jalan kita benar, tidak gagal, tidak rugi, tidak kacau, ayo dipimpin Tuhan. Terus gimana? Carilah pimpinan Tuhan. Saudara. Kekuatan kita apa? Firman Tuhan. Kalau dia nggak mau dengar, nggak mau lakukan firman, oke, sekarang dia diberkati. Tapi dalam sekejap dia bisa ditiup habis. Bukan karena kuat-kuat doa. Saudara, ya. Banyak orang kaya pikir, saya nggak mau datang. Yang penting kan nanti kalau saya butuh, saya telepon. Mimpi. Ya. Minggu kemarin juga ada. Jangan merasa nggak butuh firman Tuhan, hanya butuh doa hamba Tuhan. Itu salah, saudara. Kenapa sih jadi pendeta kaku? Bukan kaku, saudara. Supaya memberi pelajaran kepada mereka. Mereka itu butuh firman, mereka itu butuh pengajaran, bukan hanya butuh doa kami. Datang terus, diurapi siram minyak lebih banyak, mungkin bawa 5 liter itu bimoli, siram di mana-mana. Atau mungkin ini minyak dari Israel khusus, misalnya. Apa bedanya minyak Israel sama sini, amin? Merasa lebih diurapi kalau bawa minyak dari sana? Gombal. Nggak ada ayat. Ada. Betul, saya sering doa dengan orang nggak pakai. Kadang-kadang kalau pas waktu doa Tuhan bilang urapi dia, saya sering ada minyak apa sini, ya. Terus ada minyak kayu putih, minyak kayu putih saya pakai, nggak masalah. Saudara kadang nggak ada Pak, adanya ini apa namanya misalnya kayak minyak itu, ya, nggak apa-apa saudara. Ya kalau Tuhan suruh itu bisa. Amin. Nggak perlu, mesti ambil dari Israel dulu beli. Biar kau dari Israel, kalau kau tidak diurapi juga mengkosong, saudara. Minyak itu minyak. Betul? Kadang kalau tidak ada, saya makanya tidak pernah bawa minyak kemana-mana. Kalau misalnya, kalau tiba-tiba waktu Tuhan urapi, ambil minyak. Paling saya bilang, ambil minyak coba di dapur, yang baru minyak, ini, apa namanya? Minyak kelapa. Boleh ambil minyak goreng. Kenapa? Yang penting minyak. Jangan fanatik, harus dari sana Pak, belinya harus bulan anu. Ini ya ada Kristen, apa ini kayak perdukunan, jadi ya lama-lama, betul, lihat tanggal, lihat bulan, betul. Ada. Baik, kita lanjutkan lagi di sini. Sekarang kita intinya apa sekarang? Apa sebabnya mereka menolak dia, sulit percaya? Mereka lihat mujizat tapi tidak percaya. Mereka lihat mujizat tapi menolak.
Sekarang lihat yang pertama yuk. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria, saudaranya Yakobus, Simon, Yusuf, Simon, dan Yudas DLLL? Saudara perhatikan sekarang. Sering ketika saudara dan saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara dan saya terlalu banyak lihat sekeliling. Misalnya, dulu pendeta udah 18 tahun mau naik motor tua. Terus? Gak usah sungguh-sungguh lah. Kenapa? Sungguh-sungguh buktinya kayak pendeta itu, misalnya gitu. Yang pertama. Kedua, tuh keluarga, aduh sungguh-sungguh sekali sama Tuhan, betul? Tapi ternyata anaknya hidupnya kayak gimana? Lihat di sini. Bukankah ini? Apa maksudnya, saudara? Yang pertama, mereka merasa dengan mengenal siapa orang tua Tuhan Yesus, mengenal siapa saudaranya, mereka sudah kenal dia. Berarti saudara dan saya kalau sudah lihat foto Tuhan Yesus merasa sudah kenal dia. Lukisan Tuhan Yesus sudah kenal, amin. Siapa yang nggak tahu lukisan Tuhan Yesus, saya tanya. Tahu semua, amin? Tahu? Tahu apa enggak? Tahu semua. Kita merasa kenal kan? Betul. Saudara, ternyata pengenalan itu tidak berhenti hanya sampai pengenal sejarahnya. Amin. Dia lahir di mana? Di Bethlehem, betul? Tanggal 25 yang bilang Yesus tanggal 25 siapa? Makanya saya sendiri saya nggak pernah rayakan. Terus terang saya bilang, tapi terserah saudara ya, saya nggak larang loh ya. Sekedar merayakan silakan, tapi jangan fanatik. Itu tanggal 25, nggak ada Yesus lahir tanggal 25. Cuman dianggaplah karena daripada mereka sudah Kristen tapi masih merayakan tanggal 25 itu sebagai hari salah satu dewa itu, dijadikan tanggal 25 Natal. Itu tuh komprominya gitu loh, saudara. Ya, supaya ngerti sejarahnya. Jadi jangan yang bilang siapa. Tahun lahirnya pun nggak ada yang tahu, diperkirakan. Saudara, perhatikan di sini ya, makanya jangan suka baca lah, amin. Amin. Belajar suka baca, saudara, supaya lebih ngerti. Baik, terus lihat di sini. Ya, jadi mengetahui sejarahnya, mengetahui keluarganya, merasa sudah kenal. Amin. Berarti apa? Kalau kita sudah mengerti, saya tahu Yesus datang untuk menebus dosa saya. Saya tahu dia mati di kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga. Amin. Dia disalibkan di Golgota, kemudian dia bangkit 40 hari. Itu cuma tahu, tidak kenal. Saudara perhatikan. Ya, tahu sama kenal beda loh, saudara. Betul? Saya pernah saksikan sama saudara kan waktu saya keliling Spanyol itu, ya, sampai di kota Sevilla, ya. Saya harus terbang ke Barcelona. Ya. Terus saudara, waktu saya mau check-in, itu semua pakai kaos hijaunya Sevilla. Ya, kan kalau saudara suka nonton sepak bola itu ada itu. Grup Sevilla itu ya. Wah, mereka berbaris rapi, terus ada komandannya yel-yel begitu di waktu berbaris mau check-in, mau naik pesawat pun mereka nyanyi, saudara. Duduk di pesawat, begitu duduk dikasih komando nyanyi. Ya. Terus begitu turun di Barcelona, semua pisah, ada ke sana kemari, semua cari penginapan, cari apa. Terus yang jadi pertanyaan saya satu, adakah pemain-pemain itu kenal mereka? Nggak kenal, saudara. Mereka mengenal mereka punya tim, tapi tim mereka kenal mereka enggak? Nah, karena belum tentu kenal, amin. Bahkan sebagian sangat besar nggak kenal, amin. Betul apa ya? Saudara, terus saya dalam hati bilang goblok juga ya. Kenapa? Kita merasa, kita puji dia, kita merasa, kita itu idaman kita, idola kita hadir. Saudara, bayar tiket tuh mereka pergi dari Sevilla ke Barcelona. Saudara, ya. Terus apa? Bayar penginapan. Dikenal nggak? Nggak dikenal sama yang dukung. Terus apa? Waktu mengatakan dia menang, ada nggak pendukungnya bilang, sini sih kita undang semua makan? Nggak ada, saudara, amin? Iya mana? Loh, iya apa ya? Iya. Saudara. Nah, kita kembali dulu yang pertama. Kenal Yesus jangan cuma kenal secara teoritis agamawi, tapi kenal benar-benar bergaulah dengan Tuhan, kenal benar firman Tuhan itu, kemudian bergaul sehingga saudara dan saya tahu persis Tuhan itu mau apa sih. Bapak itu merasa, ya kan saya sudah minta ampun sama istri saya. Berarti kalau mau ketemu Pak Hasan lagi, Tuhan mau tegur saya lagi tentang mungkin ada kurang saya sama istri, mungkin apa lagi. Tidak, Tuhan bilang ini loh karaktermu itu yang medit pelit itu. Betul? Loh, kalau istri mau nonton TV ngalah lah, kasih dia nonton. Kenapa sih? Betul saudara. Suami bilang kamu minggir. Istrinya kita, saya disuruh minggir Pak. Dia nonton. Ya bagus Pak. Ya, Tuhan mau merubah karakter ini, betul. Ya, meditnya itu loh saudara. Ya, itu yang mau dirubah. Dia alasan kenapa harus yang itu? Loh, yang maunya Tuhan yang itu. Saya juga nggak tahu bahwa kamu selama itu di rumahmu itu kok halangi istrimu nonton TV, kau suruh minggir. Saya nggak tahu, istri nggak pernah cerita.
Saudara. Jadi jangan merasa kita sudah tahu Yesus dengan cara sudah beribadah, tahu sejarahnya, tahu gambarnya, amin, tangannya sering gini, tangannya terpaku, tahu, tapi tidak tahu kehendaknya. Saudara. Ya, suruh kita berubah, kita nggak tahu. Ini yang parah orang Kristen, saudara. Ya, terus lihat lagi. Ya. Dan bukankah saudara-saudara perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari manakah diperolehnya semuanya? Lihat, saudara. Jadi apa? Lihat sekarang. Ini loh kita tahu nih, mungkin saudara perempuannya kayak gini loh, mungkin pernikahannya kurang bahagia, suaminya mungkin kurang diberkati secara ekonomi, atau mungkin saudara perempuannya yang satu lagi kemarin baru putus cinta. Misalnya kita nggak tahu sejarahnya ini betul bagaimana apa yang terjadi sama saudara Yesus. Ya. Tapi lihat, semua penilaian itu terus dikatakan, lalu mereka kecewa. Lihat, ketika saudara misalnya lihat, aduh kok pendeta hidupnya kayak gini, kecewa. Betul? Siapa yang saudara tolak sebenarnya? Yesus. Saudara perhatikan. Makanya jangan mengidolakan hamba Tuhan. Saya sering bilang, sekalipun saya sering menyampaikan pesan Tuhan kepada saudara, saya paling benci kalau saudara terus-terusan tanya saya. Karena saudara sudah membuat saya jadi Roh Kudus. Tugasnya Roh Kudus lah yang terus membimbing saudara, bukan saya. Bukan saya bosan, tapi itu salah. Karena saya sudah mengambil porsinya Roh Kudus untuk terus-menerus saudara. Ya, itu salah. Jangan pikir senang loh, saudara, saya nggak senang terus terang saya. Ya, baik, terus saudara lihat lagi ya. Jadi dari manakah diperolehnya semuanya itu? Perhatikan saudara. Ya. Dia sudah melihat kan, fakta kan, Yesus mengajar luar biasa kan, sampai dia bilang dari mana dapat hikmat itu, betul? Tapi tetap ditolak kan, aneh dong. Betul apa ya? Lihat mujizat, tapi tetap nggak percaya, aneh sekali ini jenisnya, betul? Loh, kalau saudara lihat, kalau dengar kesaksian misalnya, saudara, saya pernah mengalami begini, kemudian terus tiba-tiba Tuhan tolong dengan cara yang ajaib, bangkit iman saudara kembali, betul? Kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Berarti saya juga ada harapan, betul? Tetapi ternyata ini tidak, saudara. Berarti apa? Jangan berharap pada kesaksian-kesaksian yang spektakuler untuk membangkitkan iman dan percaya saudara sama Yesus. Sering itu tidak ada hasil, tidak ada faedahnya. Karena kenapa? Mungkin buat orang itu ada kesaksian spektakuler, tapi buat saudara dan saya mungkin tidak dengan cara yang spektakuler. Tolong diperhatikan. Kedua, bisa kesaksian itu dipores sampai menjadi begitu spektakuler, padahal tidak sedemikian aslinya. Ya. Saya tahu, saya kenal banyak sekali spektakuler yang menipu dan berbohong. Saya pernah cerita sama saudara kan? Waktu saya pelayanan di Sydney, ya, itu ada selebaran KKR di gereja Anu. Ya. Pendeta ini mantan tukang bakar kantor polisi. Terus dia membunuh Hercules. Saudara tahu Hercules yang di Jakarta? Mati kah dia sampai sekarang? Tidak. Dia bilang dia yang bunuh, saudara. Ini kisah nyata, saudara. Saya tidak tahu. Jadi atur spektakuler. Sekalipun mereka lihat mujizat, mereka tetap tidak percaya. Karena kenapa? Perhatikan di situ. Ya, mereka tidak benar-benar kenal dia. Mereka cuma tahu dia, saudara. Intinya di situ. Mereka cuma, saya tahu bapak-bapak dia anak tukang kayu. Dia tahu, saudara. Tapi tidak kenal Yesus yang sebenarnya bagaimana. Orang-orang ini kan tidak ikut Yesus waktu dia memberhentikan badai dia, betul? Tidak ikut tuh. Hanya murid-murid tuh. Betul? Betul apa ya? Tidak kan? Tidak mengalami itu. Terus waktu orang-orang mungkin waktu Yesus memperbanyak roti dan ikan, mungkin dia juga nggak hadir orang-orang. Dia cuma tahu Yesus, tapi dia tidak berjalan bersama Yesus, tidak mengalami hal-hal yang dahsyat bersama Yesus. Oke, kita lanjut sedikit. Habis ini kita selesai, ya. Saya akan cepat, saudara. Ya, habis ini selesai. Tujuan kita di sini makan firman, betul? Ya maksimal ada minum aja selesai. Kita kembali dulu lihat di sini. Bukankah saudaranya ini semua bersama? Lihat saudara. Ya. Seringkali misalnya kita lihat hamba Tuhan, malah nih kayak gini. Hubungannya pasti ujungnya ke Tuhan larinya. Ujungnya. Padahal lihat, bukankah ibunya ininya? Tidak ada yang bilang bukankah Yesus, betul? Semua cuma menghubungkan dengan saudaranya Yesus, mamanya Yesus, betul apa ya? Iya apa ya? Nah, seringkali hati-hati di sini, saudara. Kita tidak memusuhi Tuhan, kita tidak menentang Tuhan, tapi kita kecewa dengan yang di sekitar Tuhan. Halo. Lihat. Ya.
Dan kalau saudara dan saya perhatikan di sini, bukankah ibunya bernama Maria? Kita bisa berasumsi bahwa Yusuf memang sudah meninggal lebih awal. Ya, karena memang kalau saudara pergi Israel, saudara akan pergi ke katedral makam Maria. Ada. Cuman kalau kita yang orang Pantekosta nggak pernah boleh ke sana. Kenapa? Karena nggak boleh, ada nyembah. Kita merasa dia salah, padahal kita juga super salah banyak. Betul? Nah iya, tadi saya udah bilang kan. Kenapa Katolik nggak ada persembahan? Karena sebelum persembahan itu ditetapkan tahun 700-an, ada abad ke-6 Katolik berdiri, jadi udah pisah. Dia tidak terima lagi ajaran itu, saudara. Ya, terus dilanjutkan seperti yang ajaran gereja mula-mula. Itu sejarahnya, saudara. Supaya ngerti. Jangan merasa kita ini paling hebat lebih dari mereka, betul? Betul? Saya tamatan sekolah Katolik, saudara. Sekolah Katolik itu cengli uang sekolahnya, amin. Betul? Ya, saya dulu pun kami kuliah, saudara. Kampus itu terbaik di Asia Tenggara zaman kami kuliah. Terbaik di Asia Tenggara kualitasnya, bukan di Indonesia. Tapi ya banyak juga yang nggak jadi apa-apa tamat dari sana. Nggak jamin, saudara. Ya, jadi saudara supaya belajar. Ya, jangan karena nggak belajar dibilang A ya A, B. Persis kayak anak belajar membaca. A, ikut A, betul. Berhenti belajar begitu, sudah waktunya dewa. Saya ingat, jangan lagi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh angin pengacara. Itu anginnya toh, saudara. Anginnya doang. Terus apa? Isinya nggak ada. Suruh gini, ikut sini. Apa-apaan. Nah, itu orang nggak punya pendirian, saudara. Betul? Oke, kita lanjut sedikit lagi. Lihat lagi. Ya. Dari manakah diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa. Perhatikan. Orang-orang ini, saudara, lihat Yesus secara jasmani. Orang-orang ini menilai Yesus dari orang-orang sekitar Yesus. Halo. Berarti apa misalnya? Kalau saudara lihat, iya Mbak Tuhan itu kasihan ya. Udah tua begitu, pelayanannya masih seperti itu. Ada, saudara, di banyak tempat kami pergi gereja, maaf kata. Kalau hujan tampias, dia tidur di dipan hanya beralaskan tikar. Ya, kami ketemu. Gereja kalau hujan masuk air, karena itu di daerah persawahan gerejanya. Pendetanya sudah tua, suami istri. Ya. Terus kalau sudah lihat gitu, aduh ternyata Tuhan ini kok gini ya. Kecewa. Terus menilai Tuhan dari sekelilingnya Tuhan. Bisa jadi, saudara, buat kita itu bermasalah. Buat dia tidak masalah ketika dia melayani seperti itu. Karena kita standarnya lain-lain. Betul? Saya ketemu satu hamba Tuhan. Melayani di pelosok desa, pinggir pantai. Ya, yang dilayani, maaf kata, cuma petani-petani biasa. Bukan petani kaya-kaya. Petani biasa. Dia senang ketika ada satu sinode tawarkan dia pindah ke kota. Dia tidak mau pindah. Dia senang melayani mbok-mbok yang cuma jualan bakul di pasar. Buat dia suka cita. Terus kenapa kita melihat? Kalau gini, ngapain kita taat sama Tuhan? Lihat dia kok kayak gini. Tuhan gak berkati dia. Loh, lihat. Ketika kita melihat orang-orang di sekeliling yang kita rasa dekat dengan Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Orang-orang ini melihat orang-orang yang merupakan keluarganya Yesus, betul? Mamanya gimana, betul? Betul, lihat di situ. Kalau benar-benar dia anak Allah, masa jadi tukang kayu, amin. Harusnya tukang pungut perpuluhan, amin. Terus kita tahu saudaranya semua. Mungkin si ini di kekurangan seperti karena tukang kayu doang, saudara. Bukan tukang gali batu akik, amin. Iya, kembali ke sini, yuk. Hati-hati ketika saudara dan saya melihat Tuhan, menilai Tuhan dari para hambanya. Melihat kasih Tuhan dari kehidupan, ya orang-orang yang kita rasa dekat sama Tuhan, tapi tidak diberkati. Kita menurut penilaian kita, hati-hati. Terus apa lagi? Melihat orang, aduh, kalau mau minta sesuatu sama Tuhan lama dan sulit. Kita pikir, kalau kita berharap ke Tuhan pasti lama, sulit. Terlalu banyak syaratnya, terlalu banyak perintahnya, dan terlalu banyak perubahan yang harus kita lakukan. Hati-hati. Justru itulah yang membuat Yesus tidak melakukan mukjizat. Tadi waktu doa Tuhan ingatkan saya. Ya. Ada beberapa hal yang kadang memang saya masih rasa bahwa itu sulit Tuhan genapi. Gitu.
Tadi saya bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kenapa? Ketika kita mulai melihat orang-orang sekeliling, orang-orang yang kita rasa punya hubungan yang baik dengan Yesus, punya hubungan dekat dengan Yesus. Seperti ini pakainya semua orang dekat. Kemudian kita melihat dan kita mulai kecewa. Kita mulai tidak percaya. Dan itulah yang membuat Yesus tidak buatmu. Iya. Tuhan tidak bilang, kamu jangan lihat mamaku, jangan lihat saudaraku, lihat aku. Nah, Tuhan bilang, ya sudah, aku tidak bikinmu. Iya, ya saudara, sederhana. Tuhan bilang, ya sudah tuh. Tuhan tidak bilang, kamu jangan lihat, sudahlah, kamu percaya Yesus saja, jangan lihat hamba-hambanya. Terus apa lagi? Kamu tetap beribadah sama Tuhan aja, jangan sakit hati sama hamba-hambanya. Yesus tidak bilang gitu. Ya kamu sudah gitu, ya sudah. Habis tahu ceritanya. Yang rugi siapa? Kita. Lihat di sini. Ya makanya lihat. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya lihat, saudara. Ya sudah, kalau sudah mau, ya sudah. Yesus bilang, dia enggak. Terus sini duduk, aku ajar kamu, jangan lihat hamba-hambaku, jangan kepahitan. Ya, enggak, Tuhan enggak. Ya sudah, enggak, ya sudah. Loh, perhatikan, saudara. Alangkah malangnya nanti hidup kita kalau kita seperti itu. Ya, tadi saya diingatkan, saya bilang terima kasih Tuhan, saya dapat kuncinya malam ini. Ya, tidak melihat segala sesuatunya, hanya melihat Engkau. Tidak lihat, tidak perhatikan, tidak hanya lihat Engkau. Dan tidak menganggap kalau kami harus meminta kepadamu, permintaan itu masih lama dikabulkan, permintaan itu masih sulit dikabulkan, permintaan itu mesti terlalu banyak syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Terima kasih Tuhan. Kembali ke sini. Mereka kecewa dan menolak. Perhatikan. Kekecewaan itu adalah awal penolakan. Lihat, saudara. Lihat, kecewa dan menolak. Kelanjutan dari kecewa menolak. Perhatikan. Ya, kalau sekarang kita kecewa atas hidup kita kecewa apa yang Tuhan seperti izinkan terjadi, lama-lama kita nolak loh. Enggak Tuhan-Tuhanan dah. Enggak usah pejal kita lah, enggak menarik, kenapa? Enggak ada bukti. Gitu saudara. Kita maunya bukti yang baik-baik doang. Perintah enggak mau dilakukan, bukti aja kita mau. Tuhan enggak tertarik loh saudara memberikan bukti tanpa taat. Lihat di sini ayat kunci yang tadi kita baca. Karena ketidakpercayaan mereka, dia tidak buat mujizat. Dia tidak bilang jangan kau lihat mamaku, jangan kau lihat saudara-saudaraku. Dia tidak bilang. Betul? Ya sudah tuh, tidak percaya ya sudah, nggak ada mujizat, selesai dong. Gitu ya Tuhan bilang, ayo. Jadi sekarang mulai hati-hati dengan kekecewaan kita. Hati-hati dengan merasa tahu Yesus, merasa tahu tapi tidak kenal. Hati-hati. Belajar lebih kenal. Tahu kehendaknya apa sebagai suami, apa yang kita harus rubah terhadap istri, apa yang kita harus rubah terhadap anak-anak kita. Masih belajar. Oh ya Tuhan suruh saya rubah ini terhadap anak-anak saya, sikap saya. Harus belajar sebagai istri. Saya harus tahu apa supaya terus berubah. Jangan bilang, oh saya tahu Yesus tanggal 25 dirayakan. Namanya dia lahir di Bethlehem, amen. Terus dia ngungsi, kita tahu semua sejarahnya dengan lengkap. Tapi begitu belum tentu kita kenal dia. Tolong diperhatikan nih. Jadi sekarang, ayo, apa yang bikin kita kecewa? Apa yang bikin kecewa? Siapa yang bikin kecewa? Ayo kita buang semua supaya jangan sampai ujung-ujungnya menolak Yesus loh. Lihat di sini. Sekalipun Yesus di sana buat mujizat, betul? Di waktu mereka ibadat buat mujizat. Tetapi karena lihat orang-orang yang dekat dengan Yesus inilah mereka kecewa. Halo. Dan perhatikan nanti saudara buka di Mazmur. Ya, saya lupa 50 berapa. Daud pernah mengalami persis seperti yang dicatat di ayat ini. Apa? Bagaimana aku bisa tahan? Kalau orang lain yang menghina aku, orang lain yang aku bisa tahan. Tetapi kalau orang-orang yang berjalan dengan aku ke bait Allah. Pernah baca ayat itu? Daud pernah mengalaminya. Dikecewakan oleh orang-orang yang dia rasa dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang seibadah dengan dia. Orang yang satu tempat ibadah dengan dia. Nanti saudara baca di Alkitab. Ya, buang kekecewaan. Supaya jangan kita ujung-ujungnya menolak. Karena kecewa awal menolak dia. Dan ketika kita menolak, Tuhan bilang apa? Karena ketidakpercayaan. Lihat. Kecewa berarti tidak percaya. Menolak juga berarti tidak percaya. Lihat, kalau kita kecewa sama hidup kita tidak percaya Tuhan memproses kita. Kita tidak percaya Tuhan mendidik kita lewat peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Kita hanya mau peristiwa yang enak.
Ya kan, didikan yang enak, betul. Nggak ada didikan yang enak, kita sekolah dulu susah kok, amin. Siapa bilang sekolah seneng? Coba ya, saya bilang. Buktinya begitu, teng, pulang kita, hore, seneng loh. Malah pulang seneng. Terus apa lagi yang seneng? Jam kosong loh. Maaf, anak-anak, guru bahasa Inggris nggak hadir. Hore! Itu malah seneng loh. Nggak bilang, aduh mari kita doakan. Nggak, malah hore. Kalau syukur-syukur malah lebih lama sakitnya, amin. Itu waktu kita sekolah begitu, saudara. Sekolah aja tidak menyenangkan, apalagi sekolah untuk kehidupan abadi. Sekolah untuk nyambung hidup aja sampai untuk bisa punya pengetahuan dan lain-lain, bisa nyambung hidup, cari makan aja susah. Apalagi untuk hidup kekal. Maunya kok yang gampang, amin. Jadi sekarang, ayo kita rubah. Kecewa dibuang. Saya pernah kecewa, banyak kecewa. Sampai hari ini pun ya saudara, kadang-kadang kecewa. Kenapa? Orang dengar firman Tuhan kita khotbah 3 jam sampai berbusa-busa mulut kita, saudara, sampai serak. Nggak ada yang dia dapat. Kenapa? Begitu amin, maju minta konseling. Dari tadi dengar khotbah, apa yang didapat? Nggak menjawab, Pak. Maunya jawaban langsung, betul. Tapi kalau Tuhan suruh apa, dia juga nggak jawab Tuhan iya atau tidak, amin. Jawabannya selalu berat Tuhan, sulit Tuhan, amin. Halo, agak sepi. Ibadah sampai di sini selesai. Tuh. Nggak pakai doa penutup. Amin. Amin. Nggak pakai doa lagi. Amin. Kita mau doa makan. Itu sudah mulai piring bunyi. Amin. Piring untuk makan doa, bukan untuk doa. Amin. Tuh, kita logis-logis saja, saudara. Amin. Bapak terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih itu merubah pikiran hamba juga. Bahwa memohon kepadamu tidak sulit, memohon kepadamu tidak lama, memohon kepadamu itu tidak penuh dengan segala macam persyaratan. Terima kasih buat sebuah pembukaan yang buat hamba ini juga sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami. Kalau kami sering menghubung-hubungkan kuasa Tuhan karena melihat orang lain kemudian kami kecewa. Kami melihat orang lain kemudian kami sakit hati. Kami melihat kehidupan orang lain juga kemudian juga mengguncangkan kami jadi kurang percaya Tuhan. Ampuni kami. Tolong kami semua menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jadikan kami orang yang kenal Tuhan secara pribadi. Tahu maunya Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin.